Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, bisa clear dan diterima dengan baik untuk kemuliaan nama Tuhan saja. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Baik, oke, puji Tuhan. Kita akan melanjutkan lagi pelajaran kita hari ini. Setelah kita menyelesaikan kitab Kolose, hari ini kita akan sama-sama melanjutkan dari kitab 1 Tesalonika ya. Nanti minggu depan adalah kita akan lanjutkan lagi yang 2 Tesalonika. Lalu minggu depannya lagi kita skip ya, karena saya ada di Bali untuk retret tambah hamba Tuhan selama 5 hari. Saya nggak ngelewatin hari Minggu. Lalu minggu depannya lagi itu kan ulang tahun gereja dan long weekend, jadi kita juga skip saja dulu. Jadi saya berikan kesempatan kalau saudara mungkin mau weekend getaway sama family, jadi kita akan skip 2 minggu setelah minggu depan. Jadi kita akan skip tanggal berapa itu jatuhnya ya, tanggal 29 ya kita skip, lalu tanggal 5 kita skip, lalu kita akan balik lagi tanggal 12, kita akan lanjutkan dengan kitab 1 Timotius. Nah sekarang kita akan coba menyelesaikan kitab 1 Tesalonika ya. Saya berterima kasih untuk konsistensi saudara dalam belajar firman seperti ini. Saya berharap saudara terus setia melakukannya ya, karena saudara salah konsistensi itu kan salah satu karakter ciri orang-orang yang dewasa ya. Kalau kita memulai sesuatu itu sebenarnya lebih mudah, tapi apakah kita bisa melakukannya terus-menerus over the years? Nah itu perlu kedewasaan rohani gitu, karena kita semua fail banyak hal, tidak konsisten. Kita bisa memulai sesuatu dengan baik, lalu baru saja berapa 1-2 minggu kita udah tidak melakukannya lagi gitu ya. Malam, shalom Hari, Hani, apa kabar? Udah deh semua, shalom. Sehat-sehat kalian, keluarga? Puji Tuhan. Puji Tuhan. Happy Mother's Day ya buat Hani kemarin minggu lalu. Happy Mother's Day buat semua ibu-ibu di sini. Iya, oke. Iya buat Iren juga. Day. Oke. Ya, jadi kita baru mulai ini mengenai kitab 1 Tesalonika ya. Jadi tadi saya sudah sempat singgung bahwa kalau kita mau jadi pribadi yang dewasa, kita mau belajar konsisten, dan saya bersyukur saudara, walaupun kita sejumlah kecil, saudara bisa konsisten seperti ini, dan itu satu hal yang baik tentunya di hadapan Tuhan untuk kita bisa lakukan. Kitab itu kan sangat penting untuk kita pelajari ya. Ada beberapa quote yang saya mau berikan di sini dari Charles Spurgeon. Dia berkata, "Nobody ever outgrows scripture. The book widens and deepens with our years." Ya kan? Ini kita tidak akan pernah bahkan lebih melebihi dari Alkitab gitu ya, dan setiap kita baca Alkitab itu selalu lebih lebar dan makin dalam setiap tahun. Jadi semakin kita gali, semakin kita mengerti kekayaan dari kitab suci kita. Lalu Saint Augustine bilang, "The Bible is shallow enough for a child not to drown, yet deep enough for an elephant to swim." Jadi Alkitab itu sebenarnya cetek ya, cukup tidak dalam bagi anak-anak untuk bisa tenggelam, tetapi juga sangat dalam sehingga gajah bisa berenang. Itu menggambarkan bahasa analogi bagaimana kedalaman dari Alkitab yang bisa kita gali dan mengubah hidup kita. Lalu D.L. Moody berkata, where one man reads the Bible, 100 read you and me. Saat kita membaca Alkitab, maka Alkitab akan membaca hidup kita beratus-ratus kali sehingga kita diubahkan. Dan yang terakhir, A.W. Tozer berkata, nothing less than a whole Bible can make a whole Christian. Ya, bagus sekali kata-katanya ya. Saudara, tidak ada yang dapat melebihi bagaimana Alkitab itu bisa mengubah secara keseluruhan kehidupan seseorang saat dia
dekat dengan firman Tuhan. Karena itulah kita belajar firman seperti ini dalam seri bibliologi, dan kita sudah belajar 9 lesson sampai sejauh ini. Ini lesson yang terakhir tetapi terpanjang, big project, tapi kita sudah bersyukur juga karena sampai detik ini kita masih bisa bertahan, dan hanya tinggal beberapa buku lagi kita akan mengakhiri 66 kitab. Wah, luar biasa ya, kalau saya pikir-pikir ya, saya tadi nggak nyangka sanggup apa enggak, tapi ternyata week by week Tuhan sertai sehingga kita bisa sampai detik ini. Nah, ini susunannya ya. Untuk review saya coba lagi tanya saudara ya, ingin tahu apakah saudara ingat kalau saya sebut satu kitab itu ada di bagian kitab mana ya. Oke, sesuai yang ada di screen saya, Grace, kitab Maliaki ada dalam kategori kitab apa? Maliaki. Apa ya? Maliaki. Nabi-nabi kecil. Iya, nabi-nabi kecil. Ya, betul. Irene. Kitab Ayub masuk dalam kategori kitab apa, Ren? Gampang ini mah Iren. Unmute dulu, Ren. Iren, Unmute dulu. Oh, Ayub ya kok. Iya. Perjanjian lama, poetry ya. Iya, poetry, betul sekali. Ya, betul. Pak Ade, kitab Ruth masuk dalam kitab sejarah. Iya, sejarah, betul sekali. Tante Meme, kitab Roma masuk dalam kitab apa di Perjanjian Baru? Roma masuk ke letter, surat-surat. Iya, surat-surat, betul sekali. Ya, betul. Wenli, kitab Kejadian masuk dalam kitab apa? Kejadian hukum. Yes, kitab hukum. Very good. Novi, kitab Daniel masuk dalam kitab apa, Nov? Nabi besar. Yes, Nabi besar. Oke, Hari. Kitab Obaja masuk dalam kategori kitab Kagak tahu. apa? Kagak tahu. Agak tahu. Lebih kecil. Nabi kecil, Obaja ya. Oke. Hani, kitab 1 dan 2 Raja-Raja masuk dalam kategori kitab Hah? Gak tahu juga dia. Kitab sejarah ya, kitab sejarah. Ya tadi tebaknya bener, ntar giliran sendiri salah deh. Iya. Ya, it's okay. This is for refreshing kita aja ya, bahwa kita jadi tahu letak kitab itu ya. Nah, sekarang kita masuk ke kitab 1 dan 2 Tesalonika. Tadi sebenarnya intention saya bisa menyelesaikan 2 kitab, tapi kayaknya enggak keburu. Jadi kita akan menyelesaikan 1 Tesalonika saja pada malam hari ini. Ingat ya, saya ulang lagi nih, selama kita bahas kitab Paulus ya, yang ditulis Paulus. Dalam perjalanan misi yang pertama, Paulus itu menulis 1 kitab ya, namanya kitab Galatia. Nah, ini kitab pertama yang ditulis oleh Paulus dan salah satu earliest book in the New Testament setelah kitab Yakobus ya. Kemudian dalam perjalanan misi yang kedua itu Paulus menulis 2 kitab. Nah, 1 dan 2 Tesalonika ini. Jadi 1 dan 2 Tesalonika ini termasuk the earliest letters yang Paulus tulis. Ya, nah dalam perjalanan misi yang ketiga, Paulus menulis 3 surat, 1 dan 2 Korintus, lalu kitab Roma. Kemudian dia dipenjara dalam house arrest, tahanan rumah. Dia menulis 4 kitab, Efesus, Filipi, Kolose, Filemon. Ya, kita udah belajar 3, Efesus, Filipi, Kolose, Filemon belum. Ya, nah lalu dia sempat dilepas dari penjara, kemudian dia dipenjara lagi sampai mendekati akhir hidupnya. Dia menulis 3 surat penggembalaan kepada Timotius, ya 1 Timotius, Titus, lalu 2 Timotius. Nah itu adalah
13 kitab yang Paulus tulis. Jadi urutannya seperti yang ada di screen yang saya juga sebut ini berkali-kali karena kita masih dalam surat-surat Paulus ya. Jadi 1 Tesalonika itu one of the 3 earliest letters yang Paulus tulis ya. Jadi kitab kedua dari segi waktu penulisan, tapi dari segi kanonisasi Alkitab itu adalah kitab ke-13 kalau nggak salah ya, 1 Tesalonika. Nah, saya berharap saudara bisa put that information somewhere in the memory sehingga kita bisa lebih enak membaca Alkitab gitu ya. Kalau saudara, karena Alkitab itu kan align dengan sejarah dunia. Ya, jadi kalau saudara membaca Alkitab jadi kita saudara jadi bisa ada gambaran, oh ini posisinya di sini ya, tahun sekian gitu. Kalau di perjanjian lama itu lebih lagi, saudara bisa menempatkan diri pada waktu itu. Misalnya kitab Daniel itu ditulis melewati kejayaan kerajaan Babilonia, karena Daniel sempat di Babilonia. Lalu Babilonia kalah sama Persia, Daniel ada di sana di Persia ya. Lalu Daniel menubuatkan mengenai lahirnya seorang raja namanya Alexander the Great. Wah, itu nanti kerajaan Yunani yang akan ada abad ketiga, abad keempat gitu. Lalu diambil alih lagi oleh Romawi. Nah, itu pada saat saudara baca kitab perjanjian baru, saudara jadi berpikir, oh ini masa Romawi pada saat itu. Makanya ada nama-nama kaisar, nama-nama gubernur. Itu semua align dengan sejarah. Jadi Alkitab itu sangat reliable sekali ya. Dari segi historis, juga dari segi geografis, itu sangat bisa diandalkan. Nah, karena itulah kita akan melihat hari ini mengenai kitab 1 dan 2 Tesalonika gitu ya. Kitab 1 Tesalonika dan 2 Tesalonika saya beri judul The Book of the Second Coming of Christ, karena di dalam kitab ini diberikan banyak informasi mengenai kedatangan Yesus yang kedua kali. Begitu. Nah, di dalam kitab Tesalonika ini tergambar doktrin eskatologi yang sangat kental sekali, karena di situ ada kebenaran mengenai pengangkatan gereja. Khususnya di 1 Tesalonika 4 ya, ayat 13 sampai 18. Lalu nanti saudara masuk ke 1 Tesalonika 5 itu ada masa tribulasi yang sempat disinggung. Lalu di 2 Tesalonika pasal 2 ada pribadi antikris yang dinyatakan. Nah, jadi orang-orang yang belajar Alkitab itu akan sangat menghargai kitab 1 dan 2 Tesalonika dalam hal doktrin mengenai eskatologi atau akhir zaman atau things to come begitu. Makanya saya beri judul The Book of Second Coming of Christ. Nah sekarang sebelum kita mulai, seperti biasa kita akan melihat dulu kota Tesalonika ya. Nah, saudara, kata Tesalonika atau dalam bahasa Inggris Thessalonians itu tentunya ditulis untuk sekelompok orang yang hidup di Tesalonika ya, yang ditemukan pada abad ketiga sebelum Tuhan Yesus. Ya, dan menurut catatan sejarah perjalanan Paulus itu tidak lama di Tesalonika. Dia kemungkinan besar hanya mungkin 3-8 minggu. Kalau saudara membaca di kitab Kisah Para Rasul 17 ayat 1-3, di situ dinyatakan Paulus hanya berada di Tesalonika kurang lebih 3 sabat. Ya, seperti biasa setiap Paulus mau baru datang ke tempat yang baru, dia selalu mencari sinagoge untuk dia bisa mengajar dan menginjil di sana. Nah, saudara bayangkan Paulus itu tidak terlalu lama di Tesalonika, tapi dia sudah memberikan begitu makanan yang solid, termasuk kebenaran mengenai kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Begitu. Jadi sebenarnya kita tidak perlu ragu-ragu untuk mengajar Alkitab sesuatu yang dalam begitu ya, karena kalau kita bilang ini mah buat orang-orang yang dewasa saja, ternyata Paulus baru menemukan gereja ini 3 sabat, berarti 3 minggu sampai 8 minggu dia sudah memberikan banyak pengajaran ya, biar Roh Kudus yang memimpin orang-orang tersebut tentunya. Nah, sekarang kita konsentrasi ke kitab 1 Tesalonika ya. Jadi kitab 1 Tesalonika ini adalah salah satu surat yang tadi saya bilang cukup early di dalam penulisannya, karena ditulis nanti tahun 51 itu. Nah, di mana itu kota Tesalonika? Kalau saudara memperhatikan peta ini ya,
Kota Tesalonika itu ada di Yunani ya. Saya percaya kalau kita tur perjalanan Paulus, salah satunya adalah dibawa ke Tesalonika selain ke Patmos dan juga ke Athena kalau saya nggak salah ya. Jadi kalau orang yang ikut perjalanan Paulus biasanya akan dibawa ke sana gitu. Nah, kota Tesalonika ini sekarang namanya berubah jadi Saloniki. Ya, kota ini ditemukan oleh jenderalnya Alexander Agung yang bernama Cassander pada tahun 168 sebelum Tuhan Yesus ya. Karena Cassander ini menikahi adik dari Alexander Agung yang bernama Tesalonike. Ya, Nike itu kan artinya pemenang ya, Nike itu merek sepatu. Ya, jadi Tesalonika ini sebenarnya nama seorang wanita. Jadi kalau saudara perhatikan Alkitab saudara, ada 3 kitab yang ditulis after woman's name. Yaitu kitab apa aja? Ruth, Yang lain? Ruth. Habis Benar. itu Esther dan Tesalonika. Tesalonika. Ternyata Tesalonika itu selain nama city, nama kota, tapi dia juga nama seorang wanita untuk mendedikasikan kepada istrinya dari Cassander ini ya. Dan Tesalonika adalah ibu kota Masedonia, jadi kota yang sangat populer, kota metropolitan pada saat itu. Dan populasinya saat ini sekitar 500.000 sampai 1 juta orang. Dan pada waktu itu, pada waktu Paulus berada di sana, populasinya ada sekitar 20.000 sampai 100.000 orang. Ya, jadi ini nama seorang wanita yang jadi nama sebuah kota. Ada di pelabuhan di sebelah utara Yunani, dan kota Tesalonika ini dilewati oleh Via Egnatia. Kalau saudara ingat peta ini ya, Via Egnatia ini jalan yang menghubungkan Adriatic Sea, Laut Adriatik dengan Laut Aegean Sea ini di sini ya. Kita sudah melihat jalan ini waktu kita belajar kota Filipi. Nah, rute namanya Via Egnatia ini melewati banyak kota, salah satunya adalah Tesalonika. Jadi dia dimulai dari Durrës di sini di Adriatic Sea, lalu berakhir di Tesaloniki, lalu kemudian berlanjut terus sampai ke Byzantium atau Istanbul yang sekarang jadi ibu kotanya Turki, ini kan namanya jadi Turki ya. Istanbul itu ibu kotanya Turki. Ini jalan yang cukup panjang, di mana waktu itu menjadi Tesalonika dilewati oleh jalan ini sehingga dia menjadi kota yang cukup penting pada waktu itu. Ya, jadi ini jalan Via Egnatia ini menghubungkan barat dan timur untuk perdagangan, operasi militer, juga pertukaran budaya yang selama berabad-abad dilakukan dalam rute ini. Ya, disinilah Paulus memulai merintis pelayanannya di sana. Kalau saudara melihat dalam Kisah para Rasul 17 ayat 6, di situ ditulis, tetapi ketika mereka tidak menemukan keduanya, mereka menyeret Yason dan beberapa saudara ke hadapan pembesar-pembesar kota sambil berteriak, katanya, orang-orang yang mengacaukan seluruh dunia telah datang juga kepada kami, datang juga kemari. Nah, ini Paulus memberitakan Injil pada waktu itu dan dia tidak disukai di Tesalonika lalu diusir. Ya, nah jadi Tesalonika ini ternyata kota yang bebas, yang diperintah oleh warganya sendiri di bawah kekuasaan Romawi. Makanya dia bisa memperlakukan orang-orang tertentu dengan cara mereka sendiri ya. Jadi ini kota yang cukup penting pada waktu itu dan disebut sebagai the mother of all Macedonia. Itu adalah kota Tesalonika. Ya. Nah, Paulus memulai perjalanan misinya ini dari Filipi. Kalau saudara lihat peta ini ya, dalam perjalanan Paulus yang kedua, Paulus itu mulai melakukan perjalanan dari Filipi melalui Amphipolis. Ini Amphipolis di sini ya, Amphipolis. Kemudian 100 mil dari Apolonia ke Tesalonika. Nah, dari sini lalu Paulus berjalan ke Tesalonika ya. Mana itu Tesalonika? Kok saya lost?
Oh, ini di sini ya, di sini ini. Dari Filipi, Paulus ke Amfipolis, lalu ke Tesalonika di sini. Nah, yaitu perjalanan Paulus yang kedua. Nah, jadi tadi saya sudah sempat singgung, setiap Paulus baru sampai ke sebuah kota, biasanya dia mencari sinagoge untuk memberitakan Injil kepada orang-orang Yahudi dulu. Itu ada dalam Kisah Para Rasul 17 ayat 2 dan 3. Nah, pada saat itu kan kita tahu dari kesaksian kitab Paulus juga ya, banyak orang-orang kitab Filipi, orang-orang Yahudi banyak yang percaya, termasuk di dalamnya wanita yang bernama Lydia, ya kan, saudara sempat tahu orang ini. Lalu nama-nama lain yang disebut yang percaya itu Jason, Gaius, Artitakus, dan Segandius. Itu dalam Kisah Para Rasul 17 ayat 5, 19, 20 itu disebut nama-nama tersebut. Nah, karena hal ini, karena penginjilan ini, Paulus tuh diusir dari Tesalonika. Nanti saudara baca Kisah Para Rasul 17 ayat 5 sampai 9. Sehingga ia pergi ke selatan ke Berea. Berea ini yang nomor 16 ya. Di sini ke Berea. Kemudian di sana ia mengalami hal yang sama seperti di Tesalonika, diusir juga. Lalu ia kemudian berangkat ke Athena. Ya, Athena itu ada di mana nih? Enggak di sini kayaknya ya. Nggak ada di peta di sini ya, dia di sini ini nomor 17 ya, Athena nih. Lalu Paulus pergi ke Athena ya, nomor 17 ini. Sementara Timotius dan Silvanus yang namanya disebut juga tetap berada di Berea. Kemudian mereka bergabunglah di Athena pada pasal 17 dan 15 di Kisah Para Rasul ya. Yang kemudian Timotius dikirim kembali ke Tesalonika. Ya, nah ini sekilas perjalanan Paulus melewati daerah-daerah yang waktu itu dia lewati di dalam perjalanan misi yang kedua. Nah, kemudian Silas berangkat dari Athena ke Filipi, sementara Paulus pergi ke Korintus. Nah, dari Korintus inilah Paulus menulis kitab 1 Tesalonika setelah dia mendengar dari Timotius mengenai keadaan yang baik di Tesalonika. Nah, disitulah Paulus di Korintus ini nomor 18, dia menulis surat kepada orang-orang yang ada di Tesalonika. Jadi tidak seperti di kota Kolose ya, minggu lalu kita belajar bahwa Paulus tidak pernah secara fisik ke sana, tapi kalau di Tesalonika ini Paulus sempat ke sana tapi diusir saat dia memberitakan Injil pada waktu itu. Ya. Nah, itu sekilas mengenai sejarah bagaimana jemaat Tesalonika ditemukan oleh Paulus yang dicatat dalam Kisah Para Rasul 17 sampai 20. Nanti saudara bisa baca sendiri ya. Nah, ini adalah letak Tesalonika di dunia modern, di peta modern saat ini ya, yang bernama Tesaloniki. Tesaloniki ini ya, yang warna merah. Berada di daerah Yunani bagian utara ya, kota yang cukup besar. Lalu ini ada peninggalan ikon kotanya, yaitu The White Tower of Thessaloniki. Ini dilihat dari angle yang berbeda. Ini kota pesisir ya, yang sangat indah dan cukup padat saat ini. Ini juga foto yang lain, kota Thessaloniki di Greece. Lalu ini ada Aristotle Square ya, tempat orang-orang berkumpul yang dinamakan Aristoteles Square ya. Kita tahu Aristoteles ini adalah salah seorang filsuf Yunani yang sangat terkenal, seorang pemikir yang sangat terkenal pada waktu itu. Nah, di sini dinamai sebagai gedung ini, tempat ini dinamai Aristoteles Square. Ini dari angle yang berbeda lagi, kota Tesalonika ya. Jadi ini kota yang cukup indah, kota yang cukup padat ya, dibandingkan dengan luasnya ya. Seperti ini. Kalau Tuhan kehendaki, mungkin nanti kita bisa ke sini ya, kalau kita ada perjalanan ke Israel ditambah Turki dan Yunani. Oke, nah itu sekilas ya yang bisa kita gali dan kita pelajari dari kota Tesalonika, kota yang ditemukan oleh Paulus pada dalam perjalanan misinya yang kedua, dan dari Korintus lah dia menulis kitabnya. Ada dua quote dari seorang teolog mengenai kitab ini ya, J. Vernon McGee. Dia ini menulis komentari seluruh Alkitab yang dinamakan Through the Bible ya.
Kalau saudara baca komentarinya, dia enak, nggak terlalu scholar, nggak terlalu ngejelimet bahasanya gitu, nggak terlalu tinggi, lebih ke devotional. Kalau saudara mau baca, beli di Amazon Kindle ada, kalau saudara mau buat tambahan perbendaharaan ya. Dia mengatakan mengenai 1 Tesalonika ini, connect the imaginary of bridegroom returning for his bride with the second coming of Christ, emphasizing the anticipation and preparation for that event. Jadi ini menghubungkan gambaran bagaimana mempelai pria, yaitu Tuhan Yesus, datang untuk menjemput mempelai wanita, itu kita semua, dalam kedatangan yang kedua, yang menekankan bagaimana kita harus mengantisipasinya dan mempersiapkan untuk hal itu, untuk event itu. Jadi kalau kita mengerti tentang kedatangan Yesus yang kedua kali, harusnya kita makin hari makin mempersiapkan diri. Nah, saudara belajar Alkitab seperti ini, Bible study seperti ini, itu adalah sarana di mana saudara itu juga mempersiapkan ya kedatangan Kristus gitu. Ya, jadi kita tidak hanya uncang-uncang kaki, karena Paulus sempat marah dengan jemaat Tesalonika karena tahu kebenaran itu. Yesus sudah mau datang, mereka nganggur, santai-santai, nggak buat apa-apa. Makanya Paulus menasihatkan, nggak boleh begitu, kalian tetap melakukan apa yang kalian perlu lakukan. Paulus sempat bilang kalau orang tidak mau bekerja, janganlah ia makan. Nah, itu ada di kitab 1-2 Tesalonika. Ya. Oke, lalu John Byron berkata, ini adalah highlights Paul's focus on the second coming as the ultimate confirmation of his ministry, emphasizing how one finishes the race as important as how one runs it. Jadi ini memberikan highlight mengenai kedatangan Yesus yang kedua kali sebagai bentuk konfirmasi dari puncak pelayanan Paulus ya, yang menekankan bagaimana seseorang menyelesaikan gelanggang hidup dan pertandingan hidupnya, sama pentingnya bagaimana orang itu menjalani hari-harinya, menjalani hidupnya. Ya, jadi puncaknya itu adalah kedatangan Yesus yang kedua kali yang kita nantikan sampai saat ini. Ya, oke. Nah, sekarang kita akan masuk kepada sistematika belajar kita selama kita mempelajari kitab-kitab ini, yaitu penulisnya dulu. Tentunya tidak bisa diragukan lagi, Pauluslah yang menulis kitab 1 dan 2 Tesalonika. Ya, Paulus yang menulis. Paulus mencatat dengan clear sekali dalam 1 Tesalonika 1 ayat 1. Dari Paulus, Silwanus, dan Timotius kepada jemaat orang-orang Tesalonika yang di dalam Allah Bapa dan di dalam Tuhan Yesus Kristus, kasih karunia dan damai sejahtera menyertai kamu. Jadi di sini Paulus menyebut namanya juga dua orang lain yang disebut namanya Silwanus dan Timotius. Nah, Paulus kadang menggunakan kata orang pertama untuk dalam menulisannya, tapi dia juga kadang-kadang menulis kata we, us, our. Nah, itu menggambarkan dia bertiga dengan Silwanus dan Timotius ya. Nah, jadi ini clear sekali bahwa Pauluslah yang menulis ya. Sempat ada keraguan apakah benar-benar Paulus itu yang menulis kitab Tesalonika, tapi keraguan itu bisa dibantah karena buktinya jelas sekali ya. Paulus menyatakan sendiri dalam ayat ini dan juga pasal 2 ayat 18. Kemudian kalau kita memperhatikan surat 1 Tesalonika ini, ada satu hubungan yang sangat erat sekali dengan perjalanan yang Paulus buat, yang ditulis dalam Kisah Para Rasul 16 sampai 18. Jadi jelas Pauluslah penulisnya. Kemudian juga ada banyak detail mengenai Paulus yang dicatat dalam Tesalonika itu adalah konfirmasi dari tulisan di dalam kitab Kisah Para Rasul yang ditulis oleh Lukas. Kemudian dari beberapa bapak gereja itu juga mencatat dan menyatakan Pauluslah yang menulis kitab 1 Tesalonika. Salah satunya Markion, itu seorang bapak-bapak gereja, menulis pada tahun 140 AD. Dia menyatakan Pauluslah yang menulis kitab 1 Tesalonika. Ya. Kapan Paulus menulis kitab ini? Ditulis kurang lebih tahun 51 ya, ingat tahun 51 setelah Tuhan Yesus ya.
dia menulis surat ini, dan ini tahun tanggal penulisan 51 ini secara arkeologikal ini dibuktikan karena Paulus dalam Kisah Paulus 18 itu ya sempat menyebut ada penguasa yang bernama Gallio. Nah, waktu di Gallio ini ada satu penemuan ya di sebuah inscription di gambar ini ya. Ini saya dapat dari Wikipedia. Ini inscription yang disebut Delphi inscription. Di situ ditulis jelas ada nama Gallio. Dan Paulus menyebut itu di nama Gallio ini di dalam Kisah Para Rasul 18 ayat 15. Akan tetapi setelah Gallio menjadi gubernur di Akaya, bangkitlah orang-orang Yahudi bersama-sama melawan Paulus lalu membawa dia ke depan pengadilan. Nah, jadi apa yang ditulis dalam Kisah Para Rasul ini terkonfirmasi dalam sejarah dunia karena ternyata ada catatan penemuan prasasti seperti ini dan nama Gallio itu disebut ya. Di situ ada tulisannya secara lengkap ini ya. Cuma saya tidak ada waktu untuk membacakan, nanti saudara bisa lihat sendiri dan search di internet itu akan muncul ya Gallio. Jadi klop sekali. Berarti penulisannya itu sekitar tahun 50, tahun 51 begitu ya. Dari kitab 1 Tesalonika ini. Di mana Paulus menulis, tadi saya sudah sempat singgung, dia menulis kitab 1 Tesalonika dari Korintus ya. Dari Korintus dalam perjalanan misi yang kedua, di kota ini nih, yang ada di kursor saya di Korintus, lalu ini Tesalonika. Oke, nah itu tempat penulisannya. Lalu apa tujuannya? Nah ini tujuannya agak banyak ya. Ada menurut kesaksian dari kitab 1 Tesalonika itu sendiri, ada 9 tujuan Paulus mengapa menulis surat kepada jemaat di Tesalonika. Yang pertama, memberikan semangat kepada jemaat di sana untuk tetap setia di dalam Tuhan, ya, mencari Tuhan, ya, mengiring Tuhan lebih giat. Dan ini wajar, ini sebagai seorang gembala memberikan himbauan agar jemaat terus semangat, ya, mencari Tuhan, semangat beribadah dan seterusnya. Lalu yang kedua, menjawab tuduhan-tuduhan yang salah terhadap dirinya. Ya, ini juga salah satu tujuan yang Paulus tulis dalam kitab 1 Tesalonika. Lalu memberi penghiburan bagi jemaat yang teraniaya. Ya, ternyata di Tesalonika juga banyak jemaat-jemaat Kristen yang teraniaya. Dan orang kalau lagi teraniaya karena iman mereka, yang perlu mereka lakukan adalah bagaimana mereka bisa dikuatkan, diteguhkan, mengerti bahwa sekalipun dalam aniaya Tuhan tetap menolong dan menguatkan mereka. Ya, saudara harus sadar setiap setelah kita menerima Yesus itu kita bisa saja menderita untuk Tuhan Yesus, ya. Dan itu membuktikan keaslian iman kita. Saat kita ditekan, apakah kita menyangkal atau kita makin kuat dan bahkan siap mati untuk Kristus. Bukankah itu juga yang dilakukan oleh para rasul, ya? Karena itu Paulus memberikan satu dorongan dan semangat agar mereka tetap setia kepada Tuhan dalam penganiayaan sekalipun. Lalu yang keempat, tujuan Paulus menulis suratnya adalah untuk mengekspresikan sukacita Paulus karena iman mereka. Tidak ada hal yang paling membahagiakan bagi seorang gembala sidang, seorang pemimpin, saat dia melihat iman dari orang-orang domba-domba yang digembalakannya makin kuat, makin bertumbuh. Begitu ya. Ini satu dream of every shepherd, ya kan. Di samping juga sang gembala sama-sama bertumbuh juga tentunya. Ya. Dan sekali lagi saudara nggak akan bisa bertumbuh kalau saudara nggak beri makanan rohani yang sehat untuk hidup kita, kerohanian kita, dan hanya Alkitab dan firman Tuhan yang membuat saudara teguh berdiri di dalam Tuhan. Yang kelima, mengingatkan mereka mengenai pentingnya kekudusan hidup moral. Ya, ini hal praktikal yang Paulus tekankan bagi jemaat di sana. Dan yang keenam, mengecam gaya hidup bermalas-malasan, saudara, ya. Yang tadi saya sudah sempat singgung, ya. Karena mereka pikir Yesus sudah mau datang, udahlah santai-santai, nggak usah ngapa-ngapain. No, saudara-saudara, dan saya harus tetap giat melakukan pekerjaan Tuhan sampai akhir hidup kita. Selama hayat masih dikandung badan, selama masih ada kesempatan, mari melayani Tuhan, ya. Jangan bermalas-malasan. Ya, kalau yang bekerja jadi berkat di marketplace dimanapun Tuhan tempatkan kita, sehingga hidup kita memuliakan Tuhan.
Saudara, kalau kita misalnya hanya nggak melakukan banyak hal gitu ya, sulit, kita nggak bisa jadi saksi lebih efektif. Tapi kalau saudara misalnya saudara terpanggil untuk bekerja, saudara bisa temu teman-teman kerja, saudara bisa share firman Tuhan begitu ya. Ini Grace itu kan sekarang kerjanya tuh jadi konsultan untuk orang-orang yang dapat benefit dari Centerlink. Lalu orang-orang itu kan harus cari kerjaan. Nah, Grace itu yang menginterview, introduce mereka mesti ngapain, sehingga mereka bisa dapat kerjaan. Nah, itu di mejanya Grace itu ada ayat-ayat tanggalan yang isinya ayat-ayat Alkitab gitu, kata-kata inspiratif. Itu banyak orang yang pas baca itu, oh ini bagus ya kata-katanya, saudara. Nah, jadi dari hal-hal itu tuh saudara bisa tetap melayani gitu. Melayani bukan berarti saudara harus jadi pendeta, jadi di gereja, enggak, di mana saja Tuhan tempatkan kita bisa jadi berkat gitu ya. Jadi jangan berputus asa dengan kondisi pekerjaan saudara, bersyukur kalau saudara masih bisa bekerja ya. Dan di dalam pekerjaan pasti ada sajalah problemnya, kalau nggak dengan kerjaannya, dengan gajinya. Kalau nggak dengan gajinya, dengan bos. Ya kan, kalau nggak dengan bos, dengan teman-teman. Ini aja muter-muter saudara ya, tergantung bagaimana perspektif kita dalam memaknai sebuah pekerjaan. Yang intinya kita tidak boleh bermalas-malasan ya, bekerja giat, saudara ibu rumah tangga, lakukan tugasmu di rumah, didik anak-anak dalam takut akan Tuhan, dan urus rumah dengan baik. Itu salah satu hal yang kita mengisi hidup kita sambil menantikan kedatangan Tuhan Yesus. Lalu yang ketujuh, memberikan koreksi mengenai pengertian yang salah tentang akhir zaman. Ternyata mereka punya pengertian yang salah ya, seolah-olah mereka ketinggalan gitu. Wah, ini bagaimana dengan orang-orang yang udah meninggal, kalau nanti Yesus akan datang tuh bagaimana dengan mereka? Nah, makanya Paulus memberikan jawab itu di dalam pasal 4 ayat 13 dan seterusnya. Kemudian ayat yang ke-8, meredakan tekanan dan perselisihan di dalam jemaat. Sih saudara, jemaat Tesalonika itu sama seperti gereja-gereja lain. Gereja manapun saudara beribadah pasti ada persoalan. Saya nggak menutup kemungkinan di gereja Immanuel pun pasti ada, walaupun kita coba kita tekan sedemikian kerasnya agar konflik tidak terjadi. Dan puji Tuhan di sepanjang penggembalaan saya udah kurang lebih hampir 5 tahun ini, ya tidak ada satu konflik yang sangat mengkhawatirkan gitu ya, karena kita semua sama-sama menjaga lah ya. Kita kalau udah tahu akan terjadi konflik yang bisa menyulut, ya buru-buru diselesaikan begitu. Dan ini juga ternyata menjadi nasihat Paulus kepada jemaat di Tesalonika. Dan yang ke-9, menasihati jemaat dalam hal asas-asas hidup kekristenan, bagaimana mereka seharusnya hidup ya. Nah, itulah tujuan dari surat 1 Tesalonika, cukup banyak ya, ada 9. Kalau saudara tidak ingat semuanya, saudara bisa nanti dengar lagi kalau rekamannya udah rilis ya. Oke, nah inilah ringkasan singkat dari kitab 1 Tesalonika pasal 1, menggambarkan mengenai thanksgiving, remembering, affirming, reporting ya. Jadi ucapan syukur Paulus, mengingat bagaimana keadaan jemaat di sana, lalu meneguhkan lagi apa yang sudah baik, dan juga mendengar laporan-laporan lalu bagaimana dia respon terhadap laporan tersebut ya. Lalu subjeknya pada church itself. Lalu fokusnya itu orang-orang yang baru kenal Tuhan Yesus. Lalu di pasal 2 itu fokusnya adalah pastoral ya. Ini bertujuan untuk pastor among the flocks. Pastor among the flocks, lalu the flocks response to the pastor. Nah, ini surat yang sangat applicable buat kita ya. Perspektifnya looking back, lalu pasal 24-5 nanti looking ahead. Fokusnya itu kepada apostle himself, Paulus ya, khususnya bagi para pastor-pastor yang muda. Pasal 3, personal concern, comfort and relief. Lalu ada laporan di sini, lalu suffering Christian, bagaimana mereka bisa handle penderitaan di dalam Kristus. Pasal 4, living holy lives. Lalu prophetic hope, ya ada nubuat mengenai pengangkatan di sini.
Lalu pasal 5, stay alert, berjaga-jaga sambil menantikan kedatangan Tuhan Yesus. Lalu encourage each other, kita dinasihatkan untuk mendorong, menasihati, menguatkan satu dengan yang lain, lalu hidup dalam damai sejahtera. Jangan menjadi Kristen yang sleepy ya, Kristen yang ogah-ogahan gitu ya. Hidup segan, mati tak mau gitu. Nah, jadi kita tidak boleh punya mentalitas seperti itu. Jadi tema keseluruhan dari kitab 1 Tesalonika menurut Chuck Swindoll adalah pengharapan akan kedatangan Yesus yang memberikan penghiburan kepada kita dan juga memotivasi kita untuk hidup dalam kekudusan. Ya. Nah, ini outline dari dalam bahasa Indonesia kalau saudara mau lihat ya. Saya tuliskan di situ apa saja poin-poinnya, isinya apa. Saudara bisa lihat di sana, itu pasal bagian yang pertama. Lalu ini bagian yang kedua yang terdiri dari masih pasal-pasal 4 ya, dari pasal 4 sampai pasal 5, dan ini bagian ketiga, bagian terakhir mengenai penutup ya. Nah, itulah saudara yang bisa kita pelajari dari kitab 1 Tesalonika ya. Nanti saya mau ambil waktu mungkin sejenak untuk menjelaskan mengenai pengangkatan gereja, tapi sebelum itu, apa koneksi kitab 1 Tesalonika ini dengan perjanjian lama? Di sini Paulus mengingatkan jemaat Tesalonika terkait penganiayaan yang mereka terima dari teman sebangsanya, itu orang-orang Yahudi ya, yang menolak Mesias. Adalah penganiayaan juga yang dialami oleh nabi-nabi dalam perjanjian lama. Saudara, Yeremia itu salah seorang nabi yang menderita karena sempat dibuang ke sumur ya, mau dihukum mati. Lalu Yesaya menurut sejarah gereja, sejarah rabi-rabi mengatakan digergaji jadi 2. Saudara, orang-orang Yahudi itu salah seorang orang yang cukup tegar tengkuk ya, dan menolak kebenaran. Nah, Paulus mengatakan wajar saja kalau waktu itu dia ditolak oleh orang Yahudi karena memang nabi-nabi di perjanjian lama sebelum dia pun mengalami hal yang sama. Gitu. Ya, Yesus telah menyatakan bahwa kalau Nabi Allah yang sejati akan selalu dibenci oleh orang-orang yang berdosa. Jadi kalau saudara sudah dibenci oleh orang-orang tentang Kristus, tentang kebenaran, berarti saudara sudah menyampaikan pesan yang benar. Kalau saudara nggak dibenci orang ya, berarti saudara mungkin kompromi gitu. Jadi kalau saudara dianiaya, dibenci, diomongin orang karena kebenaran, kata khotbah di bukit dari Tuhan Yesus, berbahagialah kamu. Kalau kita dianiaya karena kebenaran, berarti kita sudah melakukan yang benar. Jadi saudara nggak perlu takut ya dalam memberitakan kebenaran, karena itu bagian dari tugas kita. Oke? Nah, aplikasinya apa? Aplikasinya itu saya ambil dari beberapa ayat yang menjadi ayat kunci di dalam kitab 1 Tesalonika ya. Kita akan coba baca ini, misalnya dalam 1 Tesalonika 1 ayat 3 ya. Coba tolong dibacakan Tante Meme. 1 Tesalonika 1 ayat 3. 1 Tesalonika 1 ayat 3, sebab kami selalu mengingat pekerjaan imanmu, usaha kasihmu dan ketekunan pengharapanmu kepada Tuhan kita Yesus Kristus di hadapan Allah dan Bapa kita. Amin. Thank you Tante. Dari sini saja paling tidak saudara lihat ada 3 aplikasi yang saudara perlu lakukan dengan saya. Yaitu saudara harus giat dalam pekerjaan iman kita. Saudara harus terus giat mengasihi, tekun hidup dalam pengharapan. Ya, ini hal-hal praktikal yang saudara dan saya perlu miliki, sama seperti jemaat di Tesalonika juga harus memiliki ini. Pekerjaan iman, ketekunan, kasih, dan pengharapan kita, saudara. Ya, kalau saudara lakukan ini, saya percaya ini salah satu hal yang penting yang bisa kita lakukan dalam mempersiapkan kedatangan Tuhan Yesus. Coba kita lihat hidup kita masing-masing, apakah pekerjaan iman kita sudah mulai kendor, apakah kasih kita yang mula-mula sudah mulai hilang gitu ya, apa kita mulai suam-suam kuku. Kita coba sama-sama koreksi ya. Saya tahu di Australia ini kan kita sibuk ya, kita bekerja, kita mungkin mengurus rumah tangga, mengurus suami, anak-anak. Ya, tapi tetap saudara harus cari waktu di mana kita bisa bertumbuh dalam iman, dan belajar Alkitab seperti ini salah satu caranya ya, saudara bisa terus bertumbuh di dalam Tuhan.
Sangat tidak mungkin saudara jadi orang yang kuat dalam Tuhan kalau saudara nggak pernah dapat makanan rohani yang solid. Itu tidak mungkin saudara. Sama seperti tubuh saudara perlu suplai nutrisi yang sehat dari makanan, dari vitamin dan lain-lain. Dalam kehidupan rohani hanya firman Tuhan yang bisa menguatkan kita. Ya, dalam segala masalah dan pergumulan. Sehingga kita bisa mengasihi, tekun, dan hidup dalam pengharapan. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, misalnya lagi 1 Tesalonika 1 ayat 10 ya. Coba Iren tolong bacakan Ren. 1 Tesalonika 1 ayat 10. Dan untuk menantikan kedatangan anaknya dari sorga yang telah dibangkitkannya dari antara orang mati, yaitu Yesus, yang menyelamatkan kita dari murka yang akan datang. Nah, thank you. Ini berhubungan dengan masa antikris ya. Kata murka di sini ini bukan murka yang seperti general gitu, murka general, tapi ini murka di mana Tuhan murka terhadap dunia dan orang yang menolaknya, dan itu terjadi di masa tribulasi. Nah, menurut pandangan tribulasi ini menguatkan bahwa kita semua orang Kristen itu akan terhindar dari masa tribulasi itu, ya. Nah, kita dalam menantikan masa itu ya bersiap sedia gitu, melakukan hal-hal yang baik. Kalau saudara mau ada tamu datang kan biasanya saudara bersih-bersih rumah ya. Saya udah katakan tuh Grace gitu ya, kami kalau ada orang mau datang tuh, waduh, rumah jadi bersih saudara. Makanya kalau rumah mau bersih, undang orang sering-sering. Jadi saudara bisa beberes rumah ya kan, paling nggak kan kita mesti present rumah kita dengan baik. Tapi ada juga sih orang yang cuek ya, orang mau datang mau enggak sebodoh teing lah, inilah saya apa adanya gitu ya. Tapi kalau saya sama Grace itu agak beda gitu, kalau kita mau tamu mau datang ya keep clean gitu. Ya tiap hari saudara juga tetap harus keep rumah bersih dan teratur tentunya. Karena kan kita nggak tahu tiba-tiba tamu datang mendadak. Saya mau datang nih pas lagi mampir 10 menit lagi. Wah, saudara nggak punya waktu tuh beres-beres ya. Jadi lebih baik kalau kita selalu seperti itulah keadaan kita dalam menantikan kedatangan Tuhan Yesus. Siap sedia, tamu bisa datang kapan aja, Yesus datang kapan aja. Mungkin malam ini dia datang, karena itu kita siap sedia untuk menanti kedatangan Tuhan Yesus. Nah, setelah itu Paulus di dalam pasal 4 memberikan kebenaran mengenai pengangkatan gereja. Ya, nah saudara, sebelum itu di dalam 1 Tesalonika 4 ayat 3-6 dulu ya. Ini belum ke pengangkatan gereja. Coba tolong dibacakan Pak Ade 1 Tesalonika 4 ayat 3-6. 1 Tesalonika 4 ayat 3-6. Karena inilah kehendak Allah pengudusanmu, yaitu supaya kamu menjauhi percabulan, supaya kamu masing-masing mengambil seorang perempuan menjadi istrimu sendiri dan hidup dalam pengudusan dan penghormatan, bukan di dalam keinginan hawa nafsu seperti yang dibuat oleh orang yang tidak mengenal Allah. Ya, thank you Pak Ade. Nah, di sini Paulus menekankan bagaimana seseorang harus menyalurkan nafsu seksualnya, dan ini normal diberikan kepada setiap orang, pria dan wanita. Karena ini bagian dari rencana Tuhan untuk reproduksi dan juga untuk pleasure tentunya. Tapi yang mesti dilakukan adalah harus dilakukan oleh dan dengan pasangannya masing-masing. Karena itu Paulus bilang kalau kamu nggak mau hidup dalam percabulan, ya udah kamu harus menikah, ambil satu wanita jadi istrimu dan hidup dalam pengudusan dan penghormatan. Jadi nafsu seksual itu bukannya dosa, saudara. Jadi dosa kalau disalurkan ke hal-hal yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Kalau dalam koridor pernikahan suami istri yang kudus itu tentunya harus dilakukan, ya, karena itu bagian dari rencana Tuhan dalam kehidupan suami istri gitu. Nah, kalau kita lakukan itu, maka kita itu tidak seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah, ya. Mereka slip around dengan siapa saja, di mana saja, karena mereka pikir mereka nggak akan menanggung konsekuensi. Nah, orang-orang seperti itu akan mengalami murka Tuhan suatu hari kelak,
Dan Paulus mengingatkan akan hal itu dalam kehidupan praktis di jemaat Tesalonika. Jadi jelas sekali ya, kebenaran mengenai kedatangan Yesus itu harus dibarengi dan diimbangi dengan hidup dalam kekudusan. Dan itu cara yang baik mempersiapkan diri menghadapi kedatangan Tuhan. Seperti yang tadi analogi saya berikan, bagaimana kita beberes rumah kalau orang mau datang. Ini kan yang mau datang tuh raja di atas segala raja, saudara. Ini kita tamu, teman-teman kita datang aja kita udah beberes, apalagi yang datang Perdana Menteri misalnya. Itu baru manusia di dunia ini, bagaimana yang datang itu raja di atas segala raja. Nah, hidup kita harus siap sedia dan bebersih sebelum Yesus datang. Nah, setelah ini Paulus memberikan kebenaran mengenai pengangkatan gereja. Ya, coba saya minta tolong Hani dan Hari, suami istri ini ya, bacakan ayat dari 13 sampai 15, lalu Hari nanti selanjutnya sampai ayat 18. Oke, silakan. 13. Selanjutnya, kami tidak mau, saudara-saudara, bahwa kamu tidak mengetahui tentang mereka yang meninggal, supaya kamu jangan berduka cita seperti orang-orang lain yang tidak mempunyai pengharapan. 14. Karena jikalau kita percaya bahwa Yesus telah mati dan telah bangkit, maka kita percaya juga bahwa mereka yang telah meninggal dalam Yesus akan dikumpulkan Allah bersama-sama dengan Dia. 15. Dan ini kami katakan kepadamu dengan firman Tuhan, kita yang hidup, yang masih tinggal sampai kedatangan Tuhan, sekali-kali tidak akan mendahului mereka yang telah meninggal. Oke, sebentar dulu. Sebelum Hari lanjutkan, saya coba kasih penjelasan di sini ya. Jadi ternyata di jemaat Tesalonika itu ada satu kekhawatiran dan mereka berduka cita mengenai orang-orang yang sudah mendahului mereka yang sudah meninggal, begitu. Jadi mereka miss the rapture. Lalu bagaimana dengan mereka, gitu. Nah, Paulus lalu kasih penghiburan, tenang aja, nanti mereka akan dibangkitkan dan dikumpulkan bersama-sama, begitu. Ya, nah mulai dari ayat 15 lah Paulus berkata, kita yang masih hidup, yang masih tinggal sampai kedatangan Tuhan sekali-kali tidak akan mendahului mereka yang telah meninggal. Jadi baik yang sudah meninggal ataupun yang belum meninggal, sama-sama berkatnya sama-sama. Nanti akan reuni gitu. Ya. Nah, jadi saudara, duka cita itu sesuatu yang normal kalau ada orang yang ditinggalkan orang yang kekasihnya, baik itu istri, suami, ayah, mama, cici, siapa saja, itu normal saudara berduka, tapi jangan berduka seperti orang yang tidak punya pengharapan. Atau ada satu budaya tertentu yang nggak tahu lah, orang Buddha atau orang Konghucu itu mereka untuk menggambarkan kedukaannya kalau nggak salah sampai berapa hari pakai baju hitam terus, bahkan bajunya terbalik saudara, pakai baju belacu ya, baju yang bahannya murah gitu untuk menggambarkan mereka berduka cita. Saudara, orang Kristen nggak boleh seperti itu. Kita berduka cita yes, tapi duka cita kita itu ditutupi dengan sukacita. Kenapa? Karena suatu hari kita akan ketemu mama kita lagi, papa kita lagi, siapa saja yang sudah meninggal di surga kekal. Gitu. Ya, nah lalu setelah itu dilanjutkan dengan ayat yang berikutnya. Coba tolong Hari lanjutkan. Yep. Ayat 16. Sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari surga dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. 17. Sesudah itu kita yang hidup yang masih tinggal akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa. Demikianlah kita akan selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan. 18. Karena itu hiburkanlah seorang akan yang lain dengan perkataan-perkataan ini. Amin. Thank you. Nah, jadi saudara, Paulus melanjutkan, yang sudah meninggal jangan khawatir, nanti pada saat tanda dibunyikan, nafiri Allah dibunyikan, dan ini berhubungan dengan 1 Korintus 15 ya, kita nggak tahu suara nafirinya seperti apa, jadi jangan berspekulasi, karena saya dengar ada juga orang yang bilang suara trompetnya udah sempat kedengeran tuh. Nah, kalau saudara bisa dengar, saudara masih ada, berarti saudara ketinggalan, itu nggak diangkat. Jadi ini kita nggak tahu suara trompetnya seperti apa, jadi urutannya nanti yang mati ya akan bangkit, lalu menerima tubuh kemuliaan, kubur terbuka, naik. Kita yang masih hidup, yang masih tinggal, akan ketemu bersama-sama menyongsong mereka di angkasa.
Nah, inilah urutan dari pengangkatan gereja nanti suatu hari kelak. Kalau ini sudah terjadi, makanya Paulus bilang, hiburkanlah seorang akan yang lain. Makanya ini ayat ini sering dipakai dalam ibadah-ibadah pemakaman gitu ya, funeral. Karena ini penghiburan kita. Suatu hari kelak, saya akan ketemu mama saya lagi dan papa saya lagi. Ya, kalau orang yang sudah meninggal itu sungguh-sungguh sudah terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, saudara akan ketemu lagi. Tetapi kalau mereka belum pernah menerima Yesus sungguh-sungguh, ya minta maaf, kita tidak bisa ketemu mereka. Karena sudah too late, setelah meninggal itu dihakimi. Karena itulah tugas saudara dan saya memberitakan Injil ya untuk orang-orang tersebut. Ya, kemarin waktu mama dari Inke, istrinya Moses datang, kita sama-sama coba injili agar dia mengerti lagi mengenai firman, mengenai keselamatan. Apakah orang itu terima atau tidak, itu bukan kekuasaan kita, tugas saudara menyampaikan. Nah, ini satu pengharapan kita yang akan kita menikmati suatu hari kelak. Kalau saudara lihat peta ini ya, saya sudah sempat menyinggung waktu kita belajar kitab Daniel, dan juga nanti akan saya singgung lagi saat kita belajar kitab Wahyu, ya. Saudara, nanti itu kan akan ada pengangkatan gereja yang kurang lebih di sekitar sini nih ya, di mana sebelum 7 tahun masa tribulasi di sini. Ya, nah ini panjang penjelasannya ya, mungkin saudara sudah agak lupa, tapi intinya sekarang ini kita ada di era gereja di mana kasih karunia Tuhan itu diberikan dengan bebas dan berlimpah-limpah, menunggu banyak orang-orang diselamatkan. Kalau Tuhan bilang era gereja selesai, pengangkatan gereja terjadi. Nah, pengangkatan gereja ini adalah di mana akan ada satu generasi yang hidup dan tidak akan mengalami kematian secara fisik karena akan diangkat hidup-hidup, sama seperti Henokh, sama seperti Elia pada waktu itu. Tapi saat ini bersifat general karena akan ada banyak orang yang diangkat. Jadi saudara bisa bayangkan akan terjadi chaos pada saat itu di dunia. Misalnya seorang pilot lagi mengendarai pesawat, pilotnya itu orang Kristen sungguh-sungguh, tiba-tiba pesawatnya jatuh, saudara, karena dia terangkat, ya kan? Kalau lagi di gereja ada kebaktian, tiba-tiba suara nafiri terdengar. Kalau yang lain terangkat, beberapa orang tertinggal, berarti saudara nggak sungguh-sungguh lahir baru, karena orang ke gereja belum tentu sungguh-sungguh terima Yesus. Ya, nanti saudara baca 1 Korintus 15 ayat 51, itu ada tanda ya, dibunyi suara trompet yang akan dibunyikan sehingga kita bisa diangkat bersama-sama, dan ini waktunya cepat sekali. Ya, bahasa Yunani yang dipakai itu atomos ya. Atomos itu kan bentuk terkecil dari sebuah benda. Jadi in a split second, sangat cepat sekali sehingga orang nggak punya kesempatan untuk bertobat. Makanya harus siap sedia dan ready anytime. Karena kalau kita tahu waktunya kapan rapture, ya kita ayo hidup semau maunya, begitu. Ya, saya tidak tahu apakah saudara pernah lihat video ini nih. Coba saudara, saya pernah dikhotbahkan ini ya. Coba saudara. Sebentar. Saya mesti ubah ininya ya. Ya, ini untuk menggambarkan saja kalau saudara belum pernah lihat video ini. Ini video menggambarkan momen rapture seperti ini ya. Kalau saudara speakernya di mute, saudara bisa nyalakan ya. Ini saya coba tunggu share dulu screen-nya ya. Yang mana nih? Ini ya. Sudah lihat belum screen-nya? Udah ya? Udah. Oke ya, coba nih. In Matthew chapter 24, verse 42, watch therefore, for you do not your Lord is coming. I want you to know, church, that Jesus Christ could come this month, or he might come next week, or he could even come. Nah,
Video itu menggambarkan bagaimana kedatangan masa pengangkatan itu cepat seperti itu ya. Di dalam gereja itu contoh saja bahwa tidak ada lagi kesempatan bagi orang-orang untuk bertobat karena itu terima Tuhan sekarang. Nah, ini tentunya penjelasan yang panjang ya. Karena ada banyak perdebatan kapan momen pengangkatan itu terjadi, apakah sebelum, di tengah-tengah, atau sesudah masa tribulasi. Saya memegang sebelum masa tribulasi, begitu. Nanti kalau Tuhan kehendaki, mungkin dalam seri Bible Study mengenai akhir zaman, kita bisa belajarnya lebih dalam lagi ya. Tapi ini hanya saya kasih sedikit saja informasi mengenai hal ini di dalam kitab 1 Tesalonika, karena ternyata Paulus menulis itu dalam pasal 4 ayat 13 sampai 16. Jadi orang yang menolak pengangkatan gereja, mereka harus deal dengan pasal itu walaupun mereka punya penafsiran sendiri. Tapi saya setelah mempelajari ini demikian dalam ya, dengan berbagai dimensi ya, saya memegang masa pengangkatan gereja itu pratribulasi, di mana kita akan terhindar dari masa kesukaran besar dalam 7 tahun tribulasi. Oke, yang terakhir aplikasinya dari 1 Tesalonika. Oh ya, mengetahui mengenai pengangkatan gereja, tentunya saudara, ini pengharapan kita sebagai orang percaya, aplikasinya. Lalu tentunya sekali lagi saudara mempersiapkan diri untuk kedatangan Yesus dan memberitakan Injil seluas-luasnya agar banyak orang makin diselamatkan. Ini yang terakhir ya. Coba tolong Novi dibacakan 1 Tesalonika 5 ayat 5 sampai 6. Karena kamu semua adalah anak-anak terang dan anak-anak siang. Kita bukanlah orang-orang malam atau orang-orang kegelapan. Sebab itu baiklah jangan kita tidur seperti orang-orang lain, tetapi berjaga-jaga dan sadar. Thank you. Jadi tugas saudara dan saya dalam belajar 1 Tesalonika ini, mari berjaga-jaga seperti orang yang bangun, jangan tidur. Karena kalau orang tidur itu tidak tahu apa yang terjadi ya. Saya itu orangnya gampang tidur, tapi saya juga gampang bangun gitu. Tapi tetap aja dalam keadaan terlelap, kita nggak tahu apa yang terjadi di sekeliling kita. Makanya maling biasanya datang tuh pada malam hari. Saudara harus tetap sadar, aware akan sekeliling kita. Mari giat melakukan pekerjaan Tuhan sambil menantikan kedatangan Tuhan Yesus. Itulah inti dari 1 Tesalonika. Ya, saya berharap ini memberkati kita semua dan menambah pengetahuan kita akan firman Tuhan. Oke, sampai sini ada yang mau ditanya atau berkomentar mengenai 1 Tesalonika? Jelas semua? Pertanyaan. Ya. Jadi kalau Paulus bikin surat itu, nulis surat itu ya, sebenarnya itu yang dipakai itu tempat yang saat dia menulis atau yang tulisannya yang ditujukan untuk siapa gitu. Kayak misalnya 1 Tesalonika itu sebenarnya untuk jemaat di Tesalonika, apa itu dinamakan Tesalonika saat dia nulisnya di kota Tesalonika? Biasanya ditujukan kepada siapa? Ditujukan. Ya, jadi misalnya buat Korintus, ya, jemaat Korintus, ya. dia nulis di Korintus. Kan namanya aja surat. Surat itu kan ada tulisannya kepada yang terhormat. Siapa misalnya Mister. Ya, tapi kan kalau Paulus kan nggak begitu. Iya, makanya kan di situ Nggak ditulis tulis kepada jemaat di ada. Tesalonika. Kan selalu ada dia tulis. Ada yang Di ditulis. dalam surat-surat pembukanya kan dia tulis, dia catatkan biasanya gitu. Oh, jadi yang dituju ya. Ya, yang dia tuju, surat kepada orang-orang yang ada di wilayah itu yang dia tuju gitu ya. Kayak tadi kan dari Paulus, Silwanus, Timotius kepada jemaat orang-orang Tesalonika gitu. Nanti kalau sudah baca Filipi, Kolose dan selanjutnya seperti itu. Ya, jadi orang-orang yang berdiam di kota itu. Tapi menulisnya tidak selalu di kota itu. Kayak Tesalonika kan ditulis di Korintus, dari Korintus misalnya gitu. Oke. Ada lagi yang lain? Semua good? Apakah perlu pertanyaan? Ya, saya perlu pertanyaan ya buat saudara biar saudara ingat. Tahun berapa tadi Pak Ade
surat 1 Tesalonika ditulis? 61 ya? 51. 51. 51. Iya, 51. Oke, itu oke. Meme nulis Iya. kepada jemaat GBI Immanuel. Nulis. Oke, Irene. Kota Tesalonika itu sebenarnya nama siapa, Ren? Tesaloniki, nama Istri siapa? istrinya suami. Seorang suami. Tidak suaminya. Tesaloniki. Itu adiknya Alexander the Great ya. Iya, iya, iya. Iya, terus nama suaminya Cassander itu ya, Jenderal Cassander. Oke. Kemudian Wenli. Wenli inget nggak? Kira-kira salah satu tujuan surat Tesalonika itu apa? Tadi kan ada 91 saja. Menjawab tuduhan-tuduhan yang salah. Yes, betul. Wah, hebat loh. Ingat loh, mantap, mantap. That's good. Iya, Novi, tujuan yang lain, Nov, kan ada 9 tuh. Iya. Pentingnya kekudusan hidup. Iya, betul, betul sekali. Iya. Hari, masih ada ya Hari ya? Masih. Oke, Hari. Menurut Hari ya, kebenaran mengenai pengangkatan gereja itu buat Hari sendiri nih aplikasinya apa? Mengerti mengenai ajaran pengangkatan gereja. Gimana ya? Pengangkatan gereja. Ya, implikasinya buat Hari itu apa secara pribadi? Wah, ini bisa khotbah satu lagi nih. satu jam lagi nih. Enggak lah. Implikasinya apa? Waduh. Apa ya? Implikasi itu maksudnya apa? Ya, penyerapannya apa yang bisa Hari lakukan, Hari terima ambil dari mengerti tentang pengangkatan gereja yang tadi saya sudah jelaskan itu. Oh, jadi buat Hari, pengertian Hari apa? Buat Hari aja dulu, secara pribadi. Kok susah kok pertanyaan aku? Gampang ini justru, karena ini bersifat praktikal untuk Hari, bukan untuk bukan secara general. Gua aja lah kok. Ya udah, coba apa ya? Supaya kita senantiasa siaga. Iya, siaga, siap sedia gitu ya. Oh, Oke gitu hanya ya. kira yang mengerti pertanyaannya kok Dede. Iya, Oke, kalau gitu saya ganti dah pertanyaannya buat Hari ya. Maksudnya apa pertanyaannya? Saya ganti dah Hari pertanyaannya ya. Tadi Tesalonika ditulis pada tahun berapa? 51. Diem Grace ya, orang buat si Hari. Ulang lagi. Oke, kota Tesalonika itu ibu kota apa? Tesalonika ibu kota. Turki bukan? Bukan dong, kok Bukan ya? Turki sih, jauh banget. Nggak tahu. Makedonia? Nani. Macedonia. Deket banget tuh. Oke, sekarang Hani ya. Hani. Nah, Hani saya kasih yang susah nih. Siapa nama gubernur Ya. yang disebut oleh Paulus di dalam pada saat dia berada di Tesalonika yang tadi ada di prasasti itu? Gubernur Ahok. Ahok. Waduh, siapa namanya ya? Lupa kok. Ada yang ingat nggak gubernur siapa? Enggak. Nggak ada yang ingat. Galio. Iya, Galio. Oh iya, Dario. Oh, dari. Galio. Oke. Good. Oke ya. Kita bersyukur kita sudah menyelesaikan 1 Tesalonika. Nanti minggu depan kita akan belajar 2 Tesalonika, dan 2 Tesalonika saya akan kasih sedikit saja kebenaran mengenai antikris ya, siapa pribadinya ya, kenapa mesti ada antikris, nanti kita akan belajar itu di minggu depan. Oke.